Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Vita Silviana. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Lampung. Saya di sini berasal dari jurusan Budidaya Tanaman Pangan semester 5. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang cara pengendalian hama dan penyakit pada tanaman cabai. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari pengendalian hama dan penyakit itu sendiri adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi ataupun membasmi suatu organisme pengganggu tanaman yang disebut hama, karena hama tersebut akan menimbulkan penyakit. Baik, yang selanjutnya itu pengendalian hama dan penyakit itu dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan pestisida kimia dan pestisida nabati. Di sini pengertian dari pestisida kimia itu sendiri adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan, menolak ataupun membasmi organisme pengganggu tanaman. Kemudian pengertian dari pestisida nabati itu sendiri adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari tanaman atau tumbuhan dan bahan organik lainnya yang berkhasiat mengendalikan serangan hama pada tanaman. Nah, untuk hama dan penyakit yang sering dijumpai pada tanaman cabai itu, untuk hamanya yang pertama ada thrips, yang kedua ada lalat buah, yang ketiga ada kutu kebul, lalu yang keempat ada kutu daun, yang kelima ada tungau. Nah, untuk penyakitnya itu sendiri, yang pertama ada layu bakteri, yang kedua ada layu fusarium, yang ketiga busuk buah Anthranoxa, yang keempat penyakit virus kuning, dan yang kelima adalah bercak daun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan gejala serangan, cara pengendalian dan cara pengaplikasian hama dan penyakit pada tanaman cabai. Untuk yang thrips, gejalanya adalah hama ini menyerang dengan cara menghisap cairan permukaan bawah daun, terutama daun-daun muda. Serangan ditandai dengan adanya bercak keperak-perakan, daun muda yang terserang berubah warna menjadi coklat tembaga, mengering atau keriput, dan akhirnya mati. Nah, untuk cara pengendaliannya itu yang pertama ada menggunakan pestisida kimia. Untuk thrips itu menggunakan insektisida seperti Kuracron 50 EC, konsentrasinya itu 2 ml per liter. Cara pengaplikasiannya dengan cara menyemprotkan insektisida tersebut ke tanaman cabai. Dan nabati yang digunakan yaitu adalah menggunakan bawang putih 5 siung, air kelapa 1 buah, dan 1 buah butir telur, dan tetes tebu 50 ml. Untuk cara pembuatannya sendiri itu bawang putih ditumbuk halus, kemudian dicampurkan dengan bahan lain, setelah itu disaring kemudian diaplikasikan. Nah, cara pengaplikasiannya itu hasil saringan tadi dicampurkan ke dalam air sebanyak 1 tangki atau 16 liter dengan dosis 200 ml. Kemudian semprotkan pada tanaman cabai di pagi hari. Kedua ada lalat buah ya. Lalat buah itu gejalanya adalah kerusakan pada buah cabai dari masih muda sampai buah yang sudah matang. Nah, buah yang terserang itu akan membusuk kemudian jatuh ke tanah. Gejala awal yang terlihat yaitu adanya titik hitam pada pangkal buah, sehingga buah itu berwarna kuning pucat. Dan yang menggunakan pestisida kimia untuk lalat buah ini menggunakan jadi cara pengaplikasiannya itu azanol ditaruh pada segumpal kapas yang kemudian digantungkan di pohon, lalu ketika hama menyentuh umpan tersebut akan teracuni oleh si azanolnya tadi. Selanjutnya yaitu kutu kebul. Gejala serangannya adalah pada daun berupa bercak yang disebabkan oleh rusaknya sel-sel dan jaringan daun akibat serangan nimfa. Embun muda yang dikeluarkan kutu kebul itu dapat menimbulkan serangan jamur yang berwarna hitam. Nah, untuk cara pengendaliannya yang menggunakan pestisida kimia itu untuk kutu kebul menggunakan larutan seperti teflubenzuron 50 EC sesuai dengan dosis. Untuk cara pengaplikasiannya masih sama dengan cara menyemprotkan larutan tersebut ke bagian bawah daun. Nah, untuk pestisida nabatinya menggunakan bumbu dapur seperti cabai, lengkuas, dan jahe yang dihancurkan terlebih dahulu kemudian dicampurkan dengan air. Perbandingannya 1:1. Cara pengaplikasiannya
Setelah pesnap didiamkan selama kurang dari 24 jam, kemudian pisahkan ampas dengan air, kemudian masukkan ke dalam tangki, campur dengan air perbandingannya 1:10, lalu semprotkan pada tanaman yang terserang hama. Nah, untuk kutu daun itu gejalanya adalah bagian tanaman yang diserang oleh nimfa, itu biasanya pucuk tanaman dan daun muda. Yang diserang akan mengkerut, mengkeriting, melingkar, dan menyebabkan pertumbuhan tanamannya kerdil. Nah, untuk cara pengendaliannya yang menggunakan pestisida kimia bisa menggunakan insektisida fipronil atau bisa menggunakan jenis akarisida seperti demolis. Nah, untuk cara pengaplikasiannya dengan cara menyemprotkan insektisida tersebut ke bagian tanaman. Nah, untuk pestisida nabati yang digunakan adalah bahan dasar dari tembakau ataupun bawang putih. Kemudian bisa dicampurkan dengan 5 liter air deterjen selama 1 malam. Untuk cara pengaplikasiannya dengan cara menyemprotkan ke tanaman yang terserang. Nah, yang selanjutnya itu ada tungau. Untuk gejalanya sendiri, tungau itu menyerang bagian daun-daun muda dengan cara menghisap tanaman yang menyebabkan kerusakan sehingga terjadi perubahan bentuk dan warna. Nah, untuk pengendalian pestisida kimianya bisa menggunakan akarisida seperti Omite 570 EC sebanyak 2 cc per liter. Nah, untuk pengaplikasiannya itu bisa dengan cara menyemprotkan akarisida di bagian bawah daun secara teratur. Untuk pestisida nabatinya menggunakan bahan ekstrak tembakau bawang putih yang dicampur sedikit deterjen. Yang selanjutnya untuk gejala serangan, cara pengendalian, dan cara pengaplikasian penyakit pada tanaman cabai. Nah, bakteri gejalanya adalah pada tanaman tua, layu pertama biasanya itu terjadi di bawah daun. Nah, kalau untuk tanaman yang muda, layunya itu bagian atas daun. Setelah beberapa hari diikuti dengan layu yang tiba-tiba seluruh tanaman menjadi layu permanen. Nah, untuk cara pengendaliannya menggunakan bakterisida Agrep 20 WP. Pestisida nabatinya itu menggunakan daun limba 1 kilo, daun tembaga, daun pepaya, daun sirsak, bawang putih, serai gadung, EM4, tetes tebu atau gula pasir, cuka makan, air cucian beras, dan air biasa. Untuk itu setelah itu dihaluskan semua bahan. Setelah itu masukkan air sekaligus ampasnya ke gerigi. Selanjutnya masukkan EM4, masukkan tetes tebu, cuka, dan air cucian beras, lalu aduk dan tutup rapat. Simpan kira-kira 21 hari. Lalu lakukan pengocokan pagi. Nah, untuk selanjutnya adalah layu fusarium. Gejalanya adalah daun yang terserang mengalami kelayuan mulai dari bagian bawah, menguning, dan menjalar ke atas ranting muda. Untuk cara pengendaliannya, pestisida kimianya menggunakan fungisida Diten M45, konsentrasinya itu 2 gram per liter. Untuk cara pengaplikasiannya dengan cara menyiramkan fungisida ke bagian tanaman yang terserang. Nah, untuk selanjutnya menggunakan pestisida nabati itu menggunakan daun brotowali yang telah dibersihkan dan dicuci bersih kemudian disaring. Cara pengaplikasian dengan cara dibenamkan ke media tanam sebanyak 50 gram per lubang. Yang selanjutnya itu ada busuk buah Anthranoxa. Jadi busuk buahnya itu munculnya bercat yang agak mengkilap, sedikit berair, berwarna hitam, oranye, dan coklat. Untuk pestisida kimia, cara pengendaliannya itu dengan menggunakan fungisida Anthraco 70 WP dengan konsentrasi 2 gram per liter. Nah, untuk cara pengaplikasinya dengan cara menyemprotkan pada bagian tanaman yang terserang. Nah, untuk pestisida nabatinya menggunakan 5 siung bawang putih, air kelapa, putih telur, dan tetes tebu. Untuk cara pengaplikasiannya, campurkan hasil saringan ke dalam air sebanyak 1 tangki dengan dosis 200 ml, lalu semprotkan pada tanaman cabai di pagi hari. Nah, untuk penyakit selanjutnya ada penyakit virus kuning, yaitu gejalanya adalah helai daun menjadi warna kuning jelas, tulang daun menebal, dan daun menggulung ke atas. Untuk pengendaliannya, pestisida kimianya menggunakan larutan seperti teflubenzuron 50 EC dengan dosis yang telah ditentukan. Cara pengaplikasiannya dengan cara disemprotkan. Untuk yang kedua, pestisida nabati yaitu menggunakan daun sirsak, nimba. Yang terakhir ini ada bercak daun. Gejalanya timbulnya kerusakan pada daun, batang, dan akar dengan munculnya bercak bulat berwarna coklat pada daun kering.
Nah, untuk cara pengendaliannya menggunakan pestisida kimia, yang pertama itu menggunakan fungisida Antrakol 70 WP dengan konsentrasi 2 gram per liter. Nah, dengan menyemprotkan secara bergiliran antara penyemprotan baik yang menggunakan fungisida sistemik ataupun fungisida kontak. Nah, untuk pestisida nabatinya menggunakan minyak atsiri tanaman cengkeh. Kemudian dengan cara disemprotkan pada tanaman yang terserang. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pestisida kimia. Yang pertama itu kelebihannya, satu, mudah didapatkan di berbagai tempat. Yang kedua, zatnya lebih cepat bereaksi pada tanaman yang diberi pestisida. 3, kemasan lebih praktis. 4, bersifat tahan lama untuk disimpan. Dan untuk kekurangannya, hama menjadi kebal atau resisten. Kedua, peledakan hama baru. Dan ketiga, pemumpukan residu bahan kimia di dalam hasil panen. Yang keempat, terbunuhnya musuh alami. Kelebihan dan kekurangan dari pestisida nabati. Kelebihannya itu mudah terurai di alam sehingga tidak mencemarkan lingkungan atau ramah lingkungan ya. Untuk yang kedua, relatif aman bagi manusia dan ternak karena residunya mudah hilang. Yang ketiga, tidak meracuni dan merusak tanaman. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, cepat terurai, jadi daya kerjanya lambat sehingga pengaplikasiannya itu harus sering. Dan yang kedua, tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Baiklah, sebelum saya tutup, untuk Bapak atau Ibu yang ada di sini yang belum jelas atau belum paham, silahkan yang ingin bertanya. Izin bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk mengendalikan pate pada tanaman cabai? Jadi untuk mengatasi pate atau busuk buah yang disebabkan jamur Anthranoxe ini, kalau sudah kena itu sulit untuk diatasi karena penyebaran jamurnya itu sangat cepat. Dengan curah hujan dan drainase yang jelek. Jadi ambil aja buah yang terserang, dibuang dan dimusnahkan. Kemudian semprotkan 1 sendok bio dan 1 sendok gula pasir tiap 5 hari sekali. Bagaimana Ibu? Apakah sudah jelas? Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.